Oke, kita lanjut guys. Ketika tatapan dingin Mu Chen tertuju pada Fang Yi, wajah Fang Yi sedikit jelek. Lalu dia dengan cepat memerintahkan pasukan serigala api, pasukan beruang langit, dan pasukan lainnya untuk datang memberikan bantuan. Pasukan tidak dikomandoi oleh Genius Battle Wheel, jadi mereka tidak bisa membentuk Spirit of Battle Wheel meskipun memiliki beberapa kemampuan bertarung. Tapi kekuatan tempur mereka masih sangat terbatas. Liu Li, bergabunglah denganku untuk menghadapi Mu Chen, dia bukan lawan yang mudah. Tapi Fang Yi juga menyadari bahwa mustahil untuk memblokir Mu Chen dengan pasukan yang tidak bisa membentuk Battle Wheel Spirits mereka. Karena itu, dia segera menatap Zantai Liu Li. Pada saat ini, hanya Zantai Liu Li yang mampu menghadapi Mu Chen. Menghadapi permohonannya, wajah Zantai Liu Li masih pucat ketika dia dengan lemah berkata, dalam keadaan ini, jika saya mengendalikan pasukan Azure untuk bertarung dengan Mu Chen, saya khawatir hasilnya akan tetap seperti divisi mendalam langit. Kami hanya bisa mundur untuk saat ini atau kami pasti akan menderita kerugian. Zantai Liu Li lebih lanjut direkomendasikan. Fang Yi dengan marah berkata, mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memaksa domain Great Heaven Law ke keadaan yang menyedihkan, dan mereka selangkah lagi untuk berhasil. Jika dia bisa menyingkirkan raja dari domain Great Heaven Law di sini, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi pahala yang besar. Statusnya juga akan sangat meningkat. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang setenang dia telah menolak saran Zantai Liu Li tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-katanya, Zantai Liu Li segera terdiam dengan ejekan yang mencolok dan dingin di kedalaman matanya. Karena itu masalahnya, maka jangan pergi. Suara acuh tak acuh Mu Chen tiba-tiba bergema di seluruh cakrawala dan rasa dingin di matanya tertuju pada Fang Yi, lalu dia dengan cepat bergerak. Battle Wheel yang tak terbatas berdesir di cakrawala, berubah menjadi kekuatan besar Battle Wheel yang seperti naga dan melesat ke arah Fang Yi. Zantai Liu Li telah mundur tanpa ragu-ragu pada adegan ini. Pada saat yang sama, pasukan Azure juga telah mundur dari jangkauan Battle Wheel di bawah perintahnya. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Blokir, Vena menggeliat di dahi Fang Yi saat dia menggonggong ke arah pasukan lain. Mendengar gonggongannya, pasukan menjadi gempar, tetapi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan karena status Fang Yi, jadi beberapa komandan segera memerintahkan pasukan mereka, melepaskan Battle Wheel mereka, yang membentuk penghalang dan membuka pertahanan. Kekuatan Battle Wheel yang besar tidak ragu sedikit pun saat itu menukik ke bawah dan menghantam penghalang. Dalam sekejap itu, ruang di sekitarnya bergelombang dan penghalang langsung runtuh. Di mata Mu Chen, pasukan yang bahkan tidak bisa membentuk Spirit of Battle Wheel bukanlah ancaman baginya, dan Fang Yi sebenarnya ingin menggunakan pasukan itu untuk memblokirnya, sungguh bodoh. Battle Wheel menyelimuti penghalang dan langsung muncul di hadapan Fang Yi. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat membentuk segel dengan energi spiritual tak terbatas yang keluar darinya dan sesosok cahaya besar muncul di sekelilingnya, menyelubungi dia di dalam. Ketika sinar Battle Wheel membanting dengan kejam ke tubuh surgawi cahaya bintang primordial yang besar, sebuah suara besar dihasilkan dan tubuh surgawi yang berdaulat bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa saat sebelum runtuh menjadi kilauan cahaya bintang. Kekuatan Fang Yi hanya di alam penguasa kelas 5. Jadi bahkan jika dia ditingkatkan oleh tubuh surgawi cahaya bintang primordial, masih tidak mungkin baginya untuk menghadapi penguasa kelas 6. Mu Chen saat ini dianggap berada di puncak penguasa kelas 6 dengan bantuan 5 pasukan, sehingga dia berani menghadapi Fang Yi. Jadi kesenjangan antara Mu Chen dan Fang Yi bisa dilihat. Di bawah kilau cahaya bintang yang menutupi langit, sosok menyedihkan terbang keluar saat darah dimuntahkan dari mulutnya. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya juga terpengaruh. Ketika sosok itu terlempar dan menyemburkan darah, sinar Battle Wheel telah menyebar dan menyelimuti beberapa pasukan, menyebabkan prajurit terus-menerus memuntahkan darah, karena tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Mu Chen dengan Battle Wheel mereka. Itu hanya satu serangan dan tidak hanya mengalahkan Fang Yi, bahkan beberapa pasukan telah menderita korban. Siluet Fang Yi terpesona dan wajahnya sangat pucat. Itu karena dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dia dan Mu Chen setelah Mu Chen mengendalikan Battle Wheel. Jika mereka berdua bertarung berdasarkan energi spiritual mereka saja, dia tidak akan takut pada Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen memang memiliki banyak cara, tidak mudah bagi Mu Chen untuk mengalahkannya.
Tapi begitu Mu Chen menguasai Battle Wheel, mereka tidak berada di level yang sama lagi. Di bawah keadaan ini, Mu Chen bahkan bisa menghadapi Raja Skycroak dan yang lainnya yang telah melangkah ke alam penguasa kelas 6. Setelah mengetahui kesenjangan besar di antara mereka berdua, Fang Yi akhirnya putus asa dan mengerti bahwa kali ini, mustahil untuk memenuhi ambisinya melahap raja dari domain Great Heaven Law. Namun meski begitu, akan sedikit sulit baginya untuk keluar dari situasi ini kali ini. Bagaimanapun, dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika dia memikirkan hal itu, Fang Yi mengatupkan giginya dan kecepatan mundurnya meningkat, dengan cepat keluar dari jangkauan serangan Mu Chen. Kamu cukup cepat dalam berlari. Melihat Fang Yi yang melarikan diri, Mu Chen tidak bisa menahan ejekan saat dia berkata dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Tapi karena kamu meninggalkan pasukan ini, maka aku tidak akan sopan. Fang Yi bisa dengan cepat melarikan diri, tetapi pasukan yang dia panggil tidak bisa mundur begitu cepat. Dengan demikian, Mu Chen telah mengarahkan fokusnya ke arah mereka. Mu Chen tidak memberi pasukan itu waktu untuk bereaksi dan melambaikan tangannya ke bawah. Di bawah kendalinya, Battle Wheel yang tak terbatas diturunkan dan berubah menjadi penghalang besar yang menyelimuti beberapa pasukan di dalamnya. Ketika Fang Yi melihat adegan ini saat dia melarikan diri dari jangkauan serangan Mu Chen, wajahnya langsung berubah jelek. Skycroak Lord, kalian masih ingin bertarung? Mu Chen tidak memperhatikan Fang Yi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke para ahli dari paviliun surgawi yang melawan para raja. Raja Skycroak dan yang lainnya sudah dalam keadaan menyedihkan dari serangan balik para raja. Ketika mereka mendengar suara Mu Chen, mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu hampir setengah jam, pasukan elit di bawah mereka akan berada di bawah kendali Mu Chen. Fang Yi, si bodoh itu, The Skycroak Lord dan yang lainnya dengan marah meraung di dalam hati mereka saat mereka mengatupkan gigi mereka dan dengan menyedihkan mundur. Mereka tidak lagi berani melawan para raja. Skycroak Lord, kalian jangan terintimidasi oleh Mu Chen. Saya sudah mengirimkan sinyal penyelamatan, kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dan bala bantuan kita akan tiba. Melihat Raja Skycroak dan yang lainnya menyerah untuk menahan para raja, Fang Yi segera memanggil. Kesunyian, The Skycroak Lord berteriak saat pembuluh darah berkedut di dahinya. Dia menatap Fang Yi dengan aura yang tidak menyenangkan dan para dewa lainnya juga menatapnya dengan ekspresi sakit. Itu karena semua pasukan mereka telah jatuh ke tangan Mu Chen karena tindakan bodoh Fang Yi. Aku hanya ingin mendapatkan waktu untuk kita, Fang Yi mengatupkan giginya. Saudara Fang, saya sudah mengatakan bahwa kita perlu mundur berdasarkan situasi. Jika Anda benar-benar ingin melakukan deathmatch dengan domain Great Heaven Law, Anda seharusnya bergerak bersama Liu Yan dan Xiao Tian. Dengan begitu, bahkan jika Mu Chen mampu, dia tidak akan bisa mengalahkan Xiao Tian dengan mudah. Dia juga tidak akan bisa menangkap pasukan elit para dewa. Zantai Liuli berkata dengan dingin. Fang Yi terdiam saat dia membeku. Itu karena saran Zantai Liuli adalah metode yang paling tepat. Tetapi pada saat itu, dia sudah kehilangan ketenangannya sehingga dia secara alami tidak akan begitu perhatian. Kami pasti akan memberitahu Pavilion Master tentang ini. The Skycroak Lord dan yang lainnya berbicara dengan ekspresi gelap. Semuanya, karena masalahnya sudah sampai pada ini, maka prioritas kami adalah menyelamatkan pasukan. Zantai Liuli berkata dengan ringan. Raja Skycroak dan yang lainnya mengangguk, kemudian mereka berkata dengan susah payah. Tapi kita tidak lagi berada di atas angin, jadi bagaimana Mu Chen melepaskan mereka dengan mudah? Bahkan jika mereka berada di atas angin, mereka harus membayar harga untuk berurusan dengan kita semua. Mu Chen adalah orang yang cerdas, jadi dia secara alami tidak akan mau membayar harga seperti itu. Zantai Liuli dengan tenang berkata, selanjutnya, jika dia benar-benar ingin pergi ke deathmatch, aku akan mengambil risiko menderita akibatnya, meskipun terluka parah, dan melawannya dengan pasukan Azure. Ketika Raja Skycroak dan yang lainnya mendengar kata-kata Zantai Liuli, mereka tercengang dan memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Ada rasa terima kasih di mata mereka karena Zantai Liuli bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkan pasukan mereka. Jadi itu sudah cukup bagi mereka untuk memiliki perasaan positif padanya. Setidaknya, di mata mereka, Zantai Liuli lebih baik dari Fang Yi. Kalau begitu, kita harus berterima kasih kepada Komandan Besar.
Ketika Fang Yi melihat Raja Skycroak dan yang lainnya tiba-tiba bersikap sangat sopan kepada Zantai Liuli, wajahnya berkedut tak terkendali. Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa tutup mulut, karena dia tahu bahwa jika dia mengatakan sepatah kata pun, para lord tidak akan memberinya wajah lagi. Zantai Liuli dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil mendorong kursi rodanya dan menghadap Mu Chen, bibir kemerahannya terangkat dengan lembut, membuatnya terlihat seperti rubah yang licik. Berdasarkan kata-kata dan aktingnya yang cerdik, dia secara tidak sadar memperoleh rasa terima kasih dari para penguasa Paviliun Surgawi, yang akan sangat membantunya di Paviliun Surgawi di masa depan. Zantai Liuli memandang Mu Chen dan mengedipkannya, sebelum dengan cepat menyembunyikannya, dan suaranya yang dingin terdengar. Mu Chen, nyatakan tuntutanmu untuk melepaskan pasukan kami. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata Zantai Liuli, dia tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami memperhatikan petunjuk sebelumnya dari yang terakhir dan Mu Chen tidak muak dengan fakta bahwa Zantai Liuli telah menggunakannya untuk membuat para dewa merasa berterima kasih padanya. Sebaliknya, dia merasa kagum padanya. Penglihatan dan pemahaman yang terakhir tentang situasi patut dipuji. Secara alami lebih baik jika seseorang seperti dia bisa dihindari sebagai musuh. Meskipun Mu Chen merasakan kekaguman pada Zantai Liuli di dalam hatinya, dia tidak mengungkapkannya di wajahnya. Jika tidak, itu akan menyebabkan para lord mencurigai Zantai Liuli. Bukan tidak mungkin, jika kamu ingin membayar uang tebusan agar pasukan ini dikembalikan, tapi itu akan tergantung pada ketulusan Paviliun Surgawimu. Kata Mu Chen sambil tersenyum. Matanya menyipit, menunjukkan pandangan bahwa semua orang baik untuk berdiskusi. Para raja juga telah membebaskan diri dari medan perang dan telah terbang ke sisi Mu Chen. Mereka melihat Mu Chen, yang memegang beberapa pasukan, dan wajah mereka tidak bisa membantu berubah menjadi tidak normal. Bahkan bagi mereka, tidak jarang melihat seseorang menyandera pasukan. Maksud kamu apa? Zantai Liuli mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan dingin. 50.000 pelet asal jatuh untuk sebuah pasukan. Karena ada 3 pasukan di tangan saya, maka Anda harus membayar 150.000 pelet asal jatuh agar saya melepaskannya. Mu Chen tersenyum. Ketika Mu Chen berbicara, kata-katanya langsung menyebabkan banyak ahli tercengang. Para ahli dari Paviliun Surgawi semua mengertakkan gigi. Jelas, mereka sangat marah dengan kata-kata Mu Chen. Dari jauh, ketika Liu Yan dan rombongan istana mendalam langit melihat bagaimana Mu Chen memeras Paviliun Surgawi, mereka merasa sedikit bahagia di hati mereka. Ketika seseorang tidak beruntung dan dapat bertemu dengan orang yang tidak beruntung lainnya, ini mungkin yang akan mereka rasakan di dalam hati mereka. Mu Chen, kamu hanya bermimpi. Apakah kamu tidak takut mati dengan 150.000 pelet asal jatuh? Fang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Raut wajah Raja Skycroak dan yang lainnya menjadi gelap, sementara dengan ganas menatap Mu Chen dengan amarah di hati mereka. Jika kamu mengatakannya seperti itu, kurasa negosiasi kita gagal, kan? Tatapan Mu Chen langsung berubah dingin dan dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Penghalang yang menyelimuti 3 pasukan Paviliun Surgawi tiba-tiba dikompresi, seperti gunung yang runtuh, menekan ketiga pasukan. Menghadapi penindasan Mu Chen, meskipun ketiga pasukan berusaha melawan, tidak ada yang benar-benar bisa memimpin Battle Wheel. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan besar. Dengan demikian, mereka hanya bisa menyaksikan penghalang itu turun sedikit demi sedikit dan tekanan besar secara bertahap menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Wajah Raja Skycroak dan yang lainnya berubah drastis dan suara berderit datang dari mereka yang menggertakkan gigi. Ketiga pasukan itu dipelihara dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari mereka. Jika pasukan dimusnahkan, maka mereka praktis akan kehilangan kekuatan mereka. Berhenti. Zantai Liuli dengan dingin menggonggong. Dia menghentikan tindakan Mu Chen dan menatap para dewa. Kalian bertiga, aku yakin kalian juga telah mengambil keputusan. Jika kalian ingin habis-habisan, saya akan membantu kalian. Petik 2. Wajah Skycroak Lord dan yang lainnya berubah secara tidak konsisten. Pasukan mereka telah jatuh ke tangan Mu Chen, dia hanya membutuhkan satu pemikiran dan lautan Battle Wheel akan runtuh. Pada saat itu, 3 pasukan mereka mungkin akan menderita korban yang mengerikan dan sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan pasukan mereka. Kenapa kita tidak bertukar dengan pelet asal jatuh dulu?
Kami masih dapat mencari pelet asal jatuh, tetapi jika kami kehilangan pasukan kami, semua upaya kami setelah bertahun-tahun akan sia-sia. Raja Serigala Api mengatupkan giginya. The Skycrow Lord dan Sky Bear Lord mengepalkan tinju mereka, yang menghasilkan suara berderak. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Bahkan seseorang yang kejam dan ganas seperti mereka tidak mau pasukan elit mereka dikuburkan di sini. Bagaimanapun, pasukan mereka telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan energi. Tidak mungkin. Fang Yi meraung. Bahkan jika kita menambahkan semua pelet asal jatuh yang kita miliki, kita hanya memiliki 70.000. Jika kita menyerahkan semuanya, bukankah kita akan bekerja sia-sia? Bagaimana kita akan menjelaskan itu kepada Master Istana? Petik 2. Jika bukan karena tindakan bodohmu, akankah pasukan kita berada di bawah kendali Mu Chen? Jika ada kebutuhan untuk penjelasan, maka itu milik Anda untuk ditangani. Itu bukan urusan kita, Tuan Skycrow berkata dengan muram. Mendengar kata-katanya, wajah Fang Yi sedikit tidak enak dilihat. Zantai Liuli melirik mereka, sebelum melihat Mu Chen dan dengan sungguh-sungguh berkata, Mu Chen, tidak mungkin bagi kita untuk memiliki 150.000 pelet asal jatuh. 3 pasukan, masing-masing 20.000 pelet asal jatuh. Jika Anda pikir itu akan berhasil, maka lepaskan pasukan. Jika tidak, mari kita bertarung dan melihat apakah domain Great Havenlau Anda dapat menangani kita semua. 60.000 pelet asal jatuh. Mu Chen tersenyum ringan, lalu langsung menganggukkan kepalanya. Nona Zantai tahu situasi saat ini. Jadi, 60.000 pelet asal jatuh. Perlakukan itu seperti aku berteman denganmu. Dia tahu betapa menakutkan permintaannya sebelumnya. Karena itu, dia tidak berharap paviliun surgawi membayar jumlah itu. Tapi karena dia bisa mendapatkan 60.000 pelet asal jatuh sekarang, dia sudah cukup puas. Harga yang ditawarkan oleh Zantai Liuli masih dalam kisaran penerimaannya. Lebih jauh lagi, dia perlu memberikan wajah Zantai Liuli agar para dewa merasa lebih berterima kasih padanya. Zantai Liuli sangat cerdas dan secara alami memahami niat Mu Chen. Karena itu, dia mengedipkan mata ke arah Mu Chen sebelum dengan dingin mencibir, aku tidak layak berteman dengan seseorang yang begitu serakah. Nada bicara Zantai Liuli dipenuhi dengan kemarahan dan ejekan. Keterampilan aktingnya telah membuat Mu Chen terdiam. Zantai Liuli berbalik untuk melihat para dewa. Mereka bertiga memasang ekspresi kesakitan, tetapi mereka mengatupkan gigi dan melambaikan lengan baju mereka. 3 botol giok terbang keluar, memancarkan gelombang abnormal. Semua pelet asal jatuh yang telah mereka panen disimpan di dalamnya. Zantai Liuli mengambil 3 botol, lalu melemparkannya ke Mu Chen. Yang terakhir telah membuat gerakan menggenggam dan botol giok muncul di tangannya. Dia sebentar melirik 3 botol, sebelum menyerahkannya ke Nine Nether untuk memverifikasi. Setelah mendapatkan konfirmasi, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih atas hadiahmu. Zantai Liuli memasang ekspresi dingin sementara semua lord memiliki ekspresi ganas. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Mu Chen. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Nada bicara Zantai Liuli dingin. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan senyum menyipitkan mata dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Penghalang yang menjebak 3 pasukan paviliun surgawi bubar. Tanpa halangan, ketiga pasukan semuanya melarikan diri dan tidak bisa lagi mempertahankan formasi mereka. Mereka seperti pengungsi, terlihat sangat menyedihkan. Meskipun ketiga pasukan itu adalah harta karun di mata para dewa, mereka tidak terlalu mengancam di mata Mu Chen. Bagaimanapun, pasukan itu tidak dikendalikan oleh jenius Battle Wheel, Zantai Liuli. Jadi tidak ada yang menakutkan dari mereka. Dan karena dia telah membentuk aliansi tersembunyi dengan Zantai Liuli, dia secara alami tidak akan khawatir tentang pasukan yang berbahaya baginya. Ketika ketiga pasukan dengan menyedihkan melarikan diri kembali ke pesta paviliun surgawi, para pejuang telah mengalami pukulan besar pada moral mereka karena insiden ini. Battle wheels mereka yang melonjak sangat tipis, menyebabkan kelopak mata para lord berkedut. Ketika Mu Chen melepaskan 3 pasukan, dia melirik ke arah pesta Liu Yan, yang jauh. Melihat tatapannya, wajah Liu Yan langsung berubah tak sedap dipandang.
Tetapi setelah melihat betapa menyedihkannya paviliun surgawi, dia secara alami juga khawatir bahwa Mu Chen akan menggunakan taktik yang sama dengan yang dia gunakan untuk menghadapi mereka. Lagi pula, tidak hanya pasukan elit istana mendalam langit di tangan Mu Chen, ada juga jenius Battle Wheel. Tuan Muda Istana Liu, apa pendapatmu tentang aku mengembalikannya kepadamu setelah meninggalkan reruntuhan kematian? Mu Chen tersenyum hangat. Ketika Liu Yan mendengar bahwa Mu Chen sebenarnya tidak bermaksud memeras mereka, dia tertegun sebentar sebelum merasa lega. Dia secara singkat merenungkan pertanyaan itu, sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah menyaksikan situasi menyedihkan di mana paviliun surgawi berada, Liu Yan tiba-tiba merasa bahwa Mu Chen akan lebih mudah pada mereka. Tentu, itu bukan karena Mu Chen akan mudah di istana mendalam langit. Dia hanya tidak ingin memaksa Liu Yan. Lagi pula, bahkan seekor kelinci pun akan menggigit setelah didorong ke sudut. Jika itu benar-benar terjadi, Liu Yan bahkan mungkin bersedia mengorbankan Xiao Tian dan divisi mendalam langit untuk bergabung dengan paviliun surgawi. Pada saat itu, bahkan mereka harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, Mu Chen sengaja membawa kekejaman ke paviliun surgawi, namun tetap santai di istana mendalam langit. Dengan cara ini, Liu Yan tidak akan berpikir untuk mempertaruhkan segalanya. Pada saat yang sama, ketika paviliun surgawi melihat bahwa istana mendalam langit tidak membuat kerugian, mereka tanpa sadar merasa tidak nyaman di hati mereka. Dengan demikian, pikiran mereka untuk bekerja sama telah tumpul dan Mu Chen dapat sangat mencegah kedua faksi untuk bergandengan tangan. Ketika para raja melihat betapa mudahnya Mu Chen membagi paviliun surgawi dan divisi mendalam langit, mereka bertukar pandang dan bisa melihat ekspresi terkejut dan terpuji di mata masing-masing. Langkah Mu Chen terlalu indah. Haha, karena itu masalahnya, maka domain Great Havenlau saya akan pergi. Mu Chen tertawa saat dia melambaikan tangannya ke arah raja dan terbang lebih dulu, keluar dari reruntuhan kematian. Setelah mereka, istana mendalam langit dan paviliun surgawi dengan cepat menindaklanjuti. Akhir di wilayah ini disaksikan oleh kekuatan lain dan mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Siapa yang mengira bahwa domain Great Havenlau, yang berada dalam situasi berbahaya beberapa saat yang lalu, akan segera dibalik dengan munculnya Mu Chen. Beberapa ahli tidak bisa menahan nafas dalam hati dan mata mereka dipenuhi dengan ratapan. Mereka memiliki firasat bahwa mungkin dalam perang perburuan ini, pemuda yang tidak memiliki apapun yang luar biasa tentang dirinya akan berubah menjadi kuda hitam dengan cara yang tercengang. Di luar reruntuhan kematian, masih ada banyak kekuatan yang berkumpul di sini, dan di kejauhan, ada kekuatan lain yang terus-menerus mendekat untuk melihat apakah mereka dapat menangkap manfaat dari reruntuhan kelas 1. Tetapi sementara pasukan lain terus-menerus memasuki reruntuhan kematian tiba-tiba mulai bergetar hebat. Angin kencang mendesing bergema di seluruh wilayah ini sebelum semua orang terkejut melihat seberkas cahaya menyapu dari reruntuhan ke segala arah. Itu adalah formasi yang sangat spektakuler. Kekuatan domain Great Havenlau sebenarnya sudah habis. Sepertinya harta dari reruntuhan kematian telah jatuh ke tangan mereka. Seiring dengan munculnya kelompok besar ini, ada banyak bisikan kecemburuan yang bergema di luar reruntuhan kematian. Ada beberapa dengan mata mereka menjadi merah. Tetapi karena kekuatan domain Great Havenlau, tidak ada yang berani mengungkapkan keserakahan mereka. Di depan pesta domain Great Havenlau, Mu Chen berdiri di langit, melirik keluar reruntuhan sebelum memberikan pandangan lain ke arah reruntuhan kematian. Di belakangnya, istana mendalam langit dan paviliun surgawi mengikuti dengan cermat. Apakah kita benar-benar akan melepaskan mereka? Nine Nether bertanya dengan suara yang dalam di samping Mu Chen. Jika tidak, maka aku takut Liu Yan akan menjadi gila. Mu Chen tersenyum, lalu tatapannya berkedip tak lama setelah itu. Dia melambaikan tangannya ke arah Battle Wheel tanpa batas yang dengan kejam menyelimuti divisi Sky Profound. Battle Wheel meledak dan jeritan bergema di langit sebelum semua orang menjadi tercengang dan melihat gelombang Battle Wheel menyelimuti Xiao Tian, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah barat laut seperti sambaran petir. Ketika Battle Wheel benar-benar habis, Xiao Tian sudah terlempar beberapa ratus mil jauhnya. Ayo pergi. Setelah mengacaukan situasi saat ini, Mu Chen melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan terbang bersama rombongan Great Havenlau Domain.
Mereka mendorong kecepatan mereka ke batas dan menghilang ke cakrawala hanya dalam waktu beberapa napas. Seiring dengan kepergian mereka, keributan terjadi di reruntuhan kematian, dengan istana mendalam langit dan paviliun surgawi telah bergegas keluar juga. Ketika Liu Yan melihat divisi mendalam langit yang mengerang, yang memenuhi pegunungan, sebelum melihat ke arah di mana Xiao Tian dilemparkan, wajahnya pucat. Kumpulkan divisi mendalam langit dan selamatkan Xiao Tian. Liu Yan mengertakkan gigi. Mu Chen benar-benar licik. Istana mendalam langit mereka akan sibuk dengan cara ini dan mereka tidak bisa mengejar mereka. Di arah lain, moral pesta paviliun surgawi putus asa, dengan Fang Yi dan para penguasa semuanya memiliki ekspresi gelap. Dalam perjalanan ke reruntuhan kematian ini, domain Great Havenlau jelas merupakan pemenang terbesar. Jika masalah ini menyebar, maka paviliun surgawi mereka tidak diragukan lagi akan menjadi bahan tertawaan dalam perang berburu. Kita tidak bisa melepaskan mereka dengan mudah. Bala bantuan kami akan segera tiba, jadi kami akan menahan mereka. Kita pasti harus membiarkan mereka memuntahkan apapun yang telah mereka ambil. Fang Yi berbicara dengan wajah gelap. Ketika para lord mendengar kata-katanya, mereka tidak menanggapinya seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Sebaliknya, mereka semua melihat ke Zantai Liuli dan makna di balik itu terlihat jelas. Mereka ingin mendengarkan pendapat Zantai Liuli. Melihat tatapan mereka, Zantai Liuli merenung sebentar, sebelum menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita memiliki bala bantuan, siapa yang tahu apakah akan ada bala bantuan dari domain Great Havenlau juga. Saya masih terluka jadi saya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pasukan Azure, sedangkan pasukan lain menderita karena disandera, jadi moral mereka rendah. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Jadi, jika kita mengejar mereka, peluang kita untuk menang tidak tinggi. Ketika para lord mendengar kata-katanya, mereka hanya menganggukkan kepala. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Zantai Liuli masuk akal. Situasi mereka saat ini tidak optimis, sementara istana mendalam langit sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Fang Yi sangat marah. Saudara Fang tidak perlu cemas. Perang berburu belum berakhir, dan itu hanya kegagalan dalam konfrontasi sebelumnya. Selain itu, kami tidak kembali sepenuhnya dengan tangan kosong. Saya percaya bahwa pada saat kita bertemu lagi, saya akan dapat menjadi master formasi pertempuran sejati. Pada saat itu, saya pasti akan berurusan dengan Mu Chen sendiri. Petik 2. Mendengar kata-kata Zantai Liuli, wajah para dewa berubah dan mereka melihat wajah indah Zantai Liuli dengan kaget, sebelum tanpa sadar berkata, Komandan Besar Zantai bisa menjadi master formasi pertempuran. Mereka tidak bersalah karena begitu terkejut. Lagi pula, ada terlalu sedikit master formasi pertempuran di dunia ini, dan kekuatan yang mereka miliki akan mengintimidasi para ahli yang tak terhitung banyaknya. Bagi paviliun surgawi mereka, seorang master formasi pertempuran tidak diragukan lagi adalah senjata kelas strategis. Intimidasi yang dimiliki oleh master formasi pertempuran adalah sesuatu yang lebih rendah dari mereka. Haha, Komandan Besar Zantai benar-benar jenius. Mulai hari ini dan seterusnya, saya khawatir paviliun surgawi kita akan menjadi yang pertama menghasilkan master formasi pertempuran. Dalam perang berburu ini, Panglima Besar pasti akan mampu menunjukkan kemegahanmu dan mengintimidasi semua orang. Para lord pulih dari keterkejutan mereka dan menangkupkan tangan mereka bersama-sama. Dibandingkan sebelumnya, senyum mereka jauh lebih hangat. Itu karena mereka mengerti seberapa tinggi status Zantai Liuli akan naik di paviliun surgawi. Pada saat itu, bahkan Fang Yi akan dikalahkan olehnya. Dengan kekuatan itu, Zantai Liuli mampu berada di level yang sama dengan mereka. Berdiri di samping mereka, Fang Yi juga tercengang dan dia hanya bisa menelan ketidakpuasannya terhadap Zantai Liuli. Jika itu di masa lalu, dia yakin bahwa statusnya sendiri akan sedikit lebih tinggi dari Zantai Liuli. Lagi pula, kultivasinya sendiri tidak sekuat itu, karena itu hanya di alam penguasa kelas 4. Lebih jauh lagi, dia sangat bergantung pada sumber daya dari paviliun surgawi sehingga akan lebih mudah baginya untuk memimpin pasukan. Investasi dari sumber daya tersebut adalah untuk membantu Zantai Liuli menjadi master formasi pertempuran.
Saat ini, investasi paviliun surgawi telah berhasil sehingga status Zantai Liuli akan mengalami perubahan besar. Zantai Liuli melihat perubahan mendadak di wajah semua orang dan dia sedikit tersenyum. Semua orang tidak perlu terlalu cemas. Kami akan menyimpan dendam ini untuk sementara. Faktor penting dari perang berburu tidak ada di sini. Semua tuan menganggukkan kepala. Memang, faktor penting dari perang berburu ini bukan di sini tetapi hierarki atas dari kedua belah pihak. Jika Master Paviliun mereka dapat membuat terobosan dalam perang berburu saat ini, maka kekuatannya dapat menekan penguasa kekuatan lain. Pada saat itu, Paviliun Surgawi akan dapat menjadi kekuatan puncak terkuat di wilayah utara, atau mereka bahkan mungkin dapat mengambil langkah maju. Hanya memikirkannya, kemarahan di hati mereka menjadi tenang. Pada saat itu, ketika domain Great Havenlau dimusnahkan oleh Paviliun Surgawi mereka, kehidupan Mu Chen dan yang lainnya akan tergantung pada pikiran mereka. Ayo pergi. Melihat semua orang tenang, Zantai Liuli tidak lagi memiliki niat untuk tinggal dan melirik prajurit divisi Mendalam Langit yang masih dikumpulkan oleh Istana Mendalam Langit, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah utara. Di belakangnya, pesta Paviliun Surgawi dengan cepat menindaklanjuti. Liu Yan memandang Paviliun Surgawi, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan pergi, dan wajahnya menjadi sedikit gelap. Tetapi pada akhirnya, dia masih melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Chen dan dengan menakutkan berkata, Mu Chen, kamu telah benar-benar menyinggung Paviliun Surgawi dan mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pada saat itu, saya akan membiarkan kedua harimau bertarung sementara Istana Mendalam Langit saya mencari keuntungan. Domain Great Havenlau Anda pasti akan dimusnahkan dalam perang berburu ini. Saat Liu Yan mengutuk gelap, Mu Chen sudah jauh dari reruntuhan kematian. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar aman bagi mereka, baru kemudian mereka memperlambat kemajuan mereka, sebelum mencari pegunungan terpencil dan menyembunyikan pasukan besar di dalamnya. Mereka telah mengalami banyak pertempuran sengit di reruntuhan kematian. Meskipun para ahli seperti mereka masih bisa menanggungnya, pasukan mereka benar-benar kelelahan dan sulit bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan tergesa-gesa. Jadi mereka sementara memilih untuk beristirahat di sini. Seluruh pasukan beristirahat di pegunungan, dengan Mu Chen dan Raja berkumpul bersama. Mereka menghitung panen mereka dalam perjalanan ke reruntuhan kematian ini. Ketika hasilnya keluar, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Di reruntuhan kematian, kami telah menyempurnakan 80.000 pelet asal jatuh bersama-sama dan menambahkan tebusan dari Paviliun Surgawi, kami memiliki hampir 200.000 pelet asal jatuh bersama kami sekarang. Ketika Naineter melaporkan jumlah yang sangat besar itu, para raja tidak bisa menahan diri untuk berseru, bahkan ketika mereka siap untuk itu. 200.000 pelet asal jatuh sudah cukup untuk membuka segel perbendaharaan alam penguasa bumi. Sepertinya kami berhasil menyelesaikan tugas kami lebih awal. Raja Pemisah Gunung tersenyum. Semua berkat Rajamu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa mendapatkan pelet asal jatuh dalam jumlah besar dan kami mungkin harus menderita banyak korban. Raja Pedang Spiritual memandang Mu Chen. Sisanya juga menganggukkan kepala. Bahkan Raja Elang Darah, yang tidak terlalu menyukai Mu Chen di masa lalu, mengangguk sambil tersenyum. Setelah mengalami semua situasi ini, bahkan raja veteran seperti mereka tidak bisa tidak mengagumi Mu Chen sedikit lebih dalam di hati mereka. Menghadapi pujian mereka, Mu Chen dengan sopan menanggapi dengan senyum di wajahnya. Kami akan beristirahat di sini untuk jangka waktu tertentu dan saya dapat mengambil kesempatan untuk mengatur barang-barang yang telah saya peroleh dari reruntuhan kematian. Mu Chen tersenyum ke arah semua orang sambil melanjutkan, saya harap semua orang dapat melindungi saya saat saya melakukan itu. Wajah 9 Neter berubah. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat noda keheranan melintas di matanya. Apa yang telah kamu dapatkan di reruntuhan kematian? Mu Chen tersenyum ringan, lalu dengan lembut berkata, aku seharusnya bisa menjadi master formasi pertempuran dengan pengasingan ini. Saat dia berbicara, wajah para raja membeku sebelum mereka menarik napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka semua bertukar pandang dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Domain Great Havenlau mereka akhirnya akan memiliki master formasi pertempuran. Saat pemandangan malam menyebar di Cakrawala, medan perang yang jatuh diselimuti kegelapan.
Tetapi ketika malam tiba, medan perang yang jatuh tidak menjadi sunyi karena di atasnya, dan sebaliknya, kekerasan menjadi semakin ganas. Angin kencang energi spiritual yang mengejutkan mendatangkan malapetaka di langit dan bumi yang bahkan bisa merobek ruang. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, dan bahkan lebih banyak lagi wilayah yang akan disapu oleh tornado seperti sekelompok anjing gila yang memperebutkan makanan dan melahap energi spiritual di sepanjang jalan. Oleh karena itu, banyak kekuatan akan menghentikan aktivitas mereka di malam hari untuk berhati-hati dalam menciptakan fluktuasi energi spiritual yang besar dan menarik perhatian tornado. Lagi pula, akan memalukan jika mereka jatuh ke tornado tetapi bukan kekuatan lain. Tapi tidak peduli seberapa brutal lingkungannya, itu masih tidak bisa menghentikan perang berburu. Menghitung waktu, seharusnya sudah hampir sebulan sejak awal perang berburu, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan dihancurkan kali ini. Tetapi eliminasi itu masih ada, dan itu jauh dari akhir. Namun, seluruh alam utara tahu bahwa saat itu berakhir, situasi di wilayah utara akan berubah lagi. Saat pemandangan malam menyelimuti pegunungan, itu mirip dengan binatang buas yang membuat mereka merasa sangat tertekan. Ada pasukan jauh di pegunungan saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka untuk mengobati luka mereka. Itu adalah pasukan yang diselimuti aura mengerikan karena mereka berasal dari domain Great Havenlaw, dan ini juga merupakan lokasi tempat Mu Chen dan kawan-kawan beristirahat. Ada ahli di pegunungan sekitarnya saat mereka melihat ke dalam kegelapan dengan mata tajam mereka. Kadang-kadang, akan ada patroli yang datang, dan itu juga karena penjagaan ketat inilah yang menambah keganasan di pegunungan. Kedalaman pegunungan adalah gua terbuka saat Mu Chen duduk di dasarnya. Untuk mencegah gangguan apapun, dia bahkan menggunakan batu besar untuk menutup pintu masuk. Kultivasi ini penting karena dia memiliki dua hal yang harus diselesaikan. Satu akan menerobos ke alam penguasa kelas 5, dan yang kedua adalah mempelajari teknik visualisasi 9 kesengsaraan petir. Kultivasi Mu Chen telah melayang di alam penguasa kelas 4 untuk beberapa waktu, dan dia telah berada di medan perang jatuh selama lebih dari sebulan. Dia telah mengalami berbagai pertempuran hidup dan mati, dan energi spiritualnya juga telah berkembang dari berbagai pertempuran yang dia alami. Menurut perkiraannya, dia sudah mencapai puncak alam penguasa kelas 4. Ternyata, masih ada langkah yang cukup besar untuk dicapai membuat terobosan. Lagi pula, mencapai dari alam penguasa kelas 4 ke kelas 5 tidak sesederhana yang dibayangkan. Di dunia, banyak orang ditahan oleh ambang alam penguasa kelas 4. Jika itu waktu lain, Mu Chen mungkin tidak memiliki niat untuk membuat terobosan, tetapi dia memiliki kesempatan ini di medan perang jatuh karena pelet asal jatuh. The Fallen Origin pelet unik untuk Fallen Battlefield, dan tidak hanya dapat digunakan untuk membuka perbendaharaan penguasa bumi, tetapi juga dapat diubah menjadi aura Fallen Origin murni. Itulah esensi murni energi spiritual dari tubuh para ahli yang jatuh. Meskipun energi spiritual akan menghilang setelah kematian, medan perang yang jatuh adalah wilayah yang unik, dan karenanya, aura asal jatuh itu terpelihara. Esensi energi spiritual itu kemudian akan dibentuk menjadi pelet asal jatuh. Itu bermanfaat bagi penguasa surgawi manapun, dan jika mereka menyerap aura asal jatuh, mereka akan dapat memperkuat energi spiritual di tubuh mereka. Oleh karena itu, Mu Chen punya ide tentang pelet asal jatuh. Secara umum, pelet asal jatuh harus diserahkan kepada pasukan mereka sendiri untuk membuka perbendaharaan penguasa bumi. Oleh karena itu, pelet asal jatuh sangat berharga untuk kekuatan apapun. Jadi meskipun tahu bahwa pelet itu bermanfaat bagi tubuh, tidak ada yang berani menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Tapi pembatasan ini jelas tidak berguna untuk pesta Mu Chen, yang memiliki panen yang begitu besar. Dengan 200.000 pelet asal jatuh, mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, Nine Nether, Mountain Splitting King, dan yang lainnya berdiskusi dan mengambil sebagian untuk diri mereka sendiri. Adapun Mu Chen, ia memperoleh total 20.000 pelet asal jatuh. Secara alami, itu juga karena upayanya yang besar sebagai Nine Nether, Mountain Splitting King, dan sisanya masing-masing hanya memperoleh 10.000. Tapi meski begitu, mereka puas. Jika bukan karena Mu Chen, mereka mungkin masih akan melihat sekeliling dengan getir.
Bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas mereka begitu cepat seperti sekarang? Mengambil napas dalam-dalam, wajah Mu Chen berubah serius karena dia tidak segera memulai kultivasinya. Dia pertama-tama pergi bermeditasi untuk menyesuaikan kondisinya. Terobosan itu tidak akan mudah, dan dia harus memberikan segalanya untuk berhasil. Oleh karena itu, Mu Chen pergi bermeditasi selama setengah jam. Pada saat pemandangan malam perlahan berada, matanya berangsur-angsur terbuka dengan cahaya yang berkedip-kedip. Tidak ada kelelahan. Energi spiritual di tubuhnya juga telah sepenuhnya pulih di puncak alam penguasa kelas 4. Tentang di sana, Mu Chen bergumam saat matanya menyipit. Melemparkan lengan bajunya, botol giok terbang keluar dan meledak. Seketika, suara mendengung terdengar dari botol saat terbentuk menjadi pelet asal jatuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua. Seiring dengan munculnya pelet asal jatuh, gua secara bertahap diselimuti kabut halus yang disebabkan oleh aura asal jatuh yang menyebar. Mengambil napas dalam-dalam, seutas kabut memasuki tubuhnya melalui hidungnya karena rasanya seperti lava mendidih di tubuhnya. Esensi energi spiritual murni mengalir melalui meridiannya, menyebabkan meridiannya bergetar seperti serigala yang kelaparan. Itu adalah keserakahan yang sangat mendambakan. Energi spiritual di tubuhnya melahap esensi energi spiritual itu sepenuhnya. Untuk memiliki reaksi yang intens dengan Mu Chen. Merasakan keributan di hatinya, Mu Chen mau tidak mau terlihat terkejut. Energi spiritual yang merindukan aura asal jatuh jauh melebihi cairan spiritual berdaulat. 20.000 pelet asal jatuh ini mungkin sebanding dengan 200.000 cairan spiritual berdaulat. Mu Chen terkejut. Tidak heran semua kekuatan di wilayah utara akan menjadi gila karena perang berburu. Belum lagi cairan surgawi spiritual, hanya pelet asal jatuh saja yang akan menyebabkan banyak kekuatan menjadi gila. Jika mereka bisa mendapatkan 10.000 pelet asal jatuh, itu akan setara dengan 100.000 cairan spiritual berdaulat, dan ini dianggap sebagai panen yang cukup bahkan untuk kekuatan tingkat atas. Mu Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya ke pelet asal jatuh dan menyatukan tangannya untuk membentuk segel. Energi spiritual tanpa batas menyembur keluar dari telapak tangan Mu Chen saat api ungu melonjak dengan suhu yang menyala-nyala, itu adalah api abadi. Jika dia ingin menyerap esensi energi spiritual, maka dia harus memurnikan seluruh pelet. Saat Mu Chen mengarahkan dengan jari-jarinya, pelet asal jatuh terbentuk menjadi seberkas cahaya saat terbang ke api ungu. Ketika pelet asal jatuh memasuki api ungu, sebuah suara yang dalam terdengar saat pelet asal jatuh meledak sebelum disempurnakan oleh api ungu menjadi untaian kabut saat Mu Chen melahapnya. Saat esensi energi spiritual murni masuk ke dalam tubuhnya, Mu Chen mulai gemetar saat kulitnya memerah merah dengan asap putih terpancar. Dia bisa merasakan lava mengalir di tubuhnya karena meridiannya akan berkedut dan merasakan sakit di jalurnya. Namun, di balik rasa sakit itu ada keserakahan saat tubuh Mu Chen melahap esensi energi spiritual. Itu mirip dengan lubang tanpa dasar yang tidak bisa dipuaskan. Rasa sakit dan haus yang menusuk berfluktuasi di hati Mu Chen saat dia menjaga pikirannya dan fokus menyerap esensi energi spiritual. Dia tahu bahwa dia mungkin memiliki 20.000 pelet asal jatuh, tapi dia menggunakan semuanya sekarang. Jadi jika dia gagal, maka terobosannya akan tertunda. Saat pertempuran dalam perang berburu semakin intens, Mu Chen bisa merasakan bahwa alam penguasa kelas 4 lemah, jadi dia tidak punya waktu untuk menunggu. Kali ini, dia harus membuat terobosan yang sempurna. Terima kasih telah menonton.